Ada satu topik yang menarik nih. Bagaimana kita itu bisa mengetahui diri kita itu yang sebenarnya. Ya, itu. Bagaimana kita bisa mengetahui diri kita itu yang sebenarnya. Iya. Karena kita merasa hari ini kok kita baik-baik saja gitu. Iya. Artinya bagaimana kita bisa menimbulkan rasa kita curiga bahwa kita itu juga mungkin bisa jadi seperti orang lain gitu, yang bisa melakukan ini itu dan lain-lain lah seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, saya belum paham nih Mas. Jadi apa tadi? Bagaimana caranya kita mengetahui diri kita yang sebenarnya? Iya. Karena kita sering terhijab ya penglihatan kita ya. Iya. Ini ada satu kasus yang masih viral ya. Iya. Kita melihat sosok A misalnya sebagai seorang kiai misalnya, yang viral itu. Iya. Sebagai sosok seorang kiai itu kan dia biasa kita melihat dia itu kan tinggi ya ilmunya ya kan. Kemudian bisa takwa, beriman dan berakhlak baik gitu kan. Mustahil berbuat yang tadi tidak senonoh lah katakanlah. Tapi ternyata ada. Nah, karena kan penglihatan kita itu tadi terhijab tuh ya. Wah, ini seorang sosok kiai gitu. Kita bisa biasanya melihat pakaiannya saja. Itu bagaimana Pak? Jadi bagaimana cara melihat ya? Iya. Waduh. Ya kalau kita ingin melihat orang lain sebetulnya paling gampang. Iya paling gampang. Tapi ya kalau kita runut dari yang sering kita diskusikan, kajian-kajian kita itu kan kita bicara soal jiwa kita, ya kan, diri kita. Nah, jadi meneropong bagaimana mengetahui jiwa kita yang sebenarnya itu seperti apa kan gitu ya kurang lebih ya. Karena boleh jadi pribadi-pribadi yang semacam contoh tadi, seorang kiai yang tiba-tiba viral karena melakukan hal-hal yang tabu, tapi itu terjadi. Nah, boleh jadi itu ada pada kita juga. Sekiranya kita ini seorang kiai misalkan, seorang ulama, boleh jadi sifat semacam itu pun ada pada kita. Nah itu. Nah, jadi bagaimana melihat jiwa kita yang sesungguhnya kan gitu. Nah, kita lepaskan dulu predikat bahwa kita bukan kiai, ya kan, bukan si A, si B, bukan siapa-siapa lagi. Bukan siapa-siapa, bukan filosof, bukan profesor, bukan doktor, ya kan. Yang kita mau lihat itu sejatinya jiwa kita ini apakah dipenuhi dengan kebusukan, ya kan, atau ketakwaan itu sendiri. Nah, itu kan poinnya ya mau ditangkap itu kan. Nah, jujur saja kalau kita mau lihat sejatinya bentuk jiwa kita yang sesungguhnya itu buruk Pak. Buruk. Kalau kita mau jujur melihat ke dalam diri, kita punya nggak ada setitik rasa iri gitu terhadap siapapun lah. Bukan setitik lagi tuh, banyak. Ya katakan setitik lah, ya kan. Atau setitik ego. Ya kan. Ya, ada merasa paling berpengalaman, merasa paling punya jam terbang yang banyak bulan tahun, ya kan. Yang paling benar, ya kan. Ya, banyak variannya ego itu. Atau punya setitik kesombongan. Ya, yang begini-begini mah kamu nggak tahu apa-apa, saya yang lebih tahu, gitu kan. Itu kan ada kesombongan, ya kan. Atau ada setitik kelezatan ketika kita asik bergosip ria. Singkat cerita, kalau kita mau lihat jiwa kita sesungguhnya, itu isinya. Kepingin punya duit banyak, pengen nggak Pak? Pengen. Ya kan ada sedikit. Tapi bukan sedikit itu Bang. Iya kan. Jadi semua itu kalau kita mau lihat diri kita, jiwa kita isinya itu Pak. Jadi kalau itu kita aktualkan, ya kita ukir
kesombongan kita terus menerus, iri kita terus hidupkan terus menerus, terpupuk, maka kita menganggap kita baik-baik saja, normal-normal saja, karena toh secara lahiriah saya nggak terlihat melakukan perbuatan iri, ya kan nggak kelihatan perbuatan iri. Ego juga ya secara lahiriah ya kan mungkin kacamata umum nggak ngelihat. Jadi jujur saja, sampai detik ini di usia kita hari ini, jiwa kita itu yang kita lihat ke dalamnya itu banyak makhluk yang buruk rupa, Pak. Sehingga kalau ditanya jiwa kita hari ini itu yang apakah takwa atau beriman, itu sebetulnya pertanyaan yang berat dijawabnya, karena faktanya sehari-hari kita nggak melihat ketakwaan. Ada satu iri saja, ya kan, itu sudah menghapus ketakwaan kita, ya kan. Iri itu menghijab ketakwaan, sombong itu menghijab ketakwaan. Jadi niatnya sih kepengen nggak iri, betul nggak? Niat pengennya nggak iri, nggak ego, nggak sombong, niat. Cuma lagi-lagi kalau cuma berhenti di niat ya nggak ada perubahan. Nah jadi bagaimana melihat jiwa kita yang sesungguhnya? Sesungguhnya jiwa kita itu campuran. Jadi terlalu banyak partikular-partikular yang bahasa agama hijab, ya kan, menjadi kental ke kita. Nah, tapi karena kita diberi akal, artinya kita diberikan cahaya, maka jiwa juga bisa melihat itu semua. Sehingga kita harus akui begitu terang benderangnya kejahilan diri kita. Justru kebaikan yang pernah kita lakukan itu sama sekali nggak pernah terlihat. Gitu. Yang melakukan kebaikan kan itu ya bukan kita lah, orang faktanya kita lebih dominan ada motif supaya dipuji lah gitu. Nah, jadi poinnya adalah pada saat kita dengan terang benderang melihat seluruh kebatilan jiwa kita, nah disitulah metodologi yang kita harus lakukan untuk membenahi jiwa kita. Kita sibuk untuk membunuh diri kita yang jahat tanda kutip tadi, membunuh iri, membunuh dengki gitu. Jadi keseharian di pekerjaan pokok kita adalah membunuh, memerangi hawa nafsu tadi gitu. Kita nggak pernah ada waktu sedetik pun untuk melakukan kebaikan kecuali berperang melawan hawa nafsu. Karena setiap kita melakukan kebaikan ada motif di situ, setitik ingin ya, pamrih. Ada pamrih. Nah, makanya contoh yang paling akurat itu kan ibu kasih sayang tiada apa? Kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu apa? Kasih ibu pokoknya kasih akhirnya saking begitunya gitu. Tapi kita kan kasih ibu tak terhingga. Jadi kalau ditanya bagaimana melihat jiwa kita, lihatlah jiwa kita yang itu, karena faktanya itu yang terjadi. Sehingga kalau kita disibukkan dengan penglihatan yang terang benderang kejulumatan kita, ya, kesesatan kita, maka yang kita lakukan setiap hari adalah sibuk bersih-bersih. Tapi kalau ya ini kan terang nih, Pak. Sehingga kita melihat tuh kelihatan ini berantakan, ini kotor, posisinya nggak karuan, ya kan, banyak sekali yang harus dibenahi kan. Tapi kalau dimatiin nggak kelihatan tuh kotornya, nggak ada debu, orang gelap. Nah selama ini kita menganggap diri kita itu baik-baik saja, karena apa? Gelap. Gelap di sini karena nggak melihat terang benderang kejahilan. Itu bedanya. Jadi orang-orang yang ahli batin, ya artinya dalam ini bukan ilmu batin ya, bukan, tapi yang memahami, mendalami kebatinannya dalam kalbunya yang sungguh-sungguh, dia terang-benderang melihat korengannya lah. Kebusukan dirinya itu kelihatan banget. Dia curiga terus-menerus terhadap, karena itu yang muncul. Jadi muncul kemunculan demi kemunculan. Jadi kita nggak sempat ingat Allah, tanda kutip. Yang ingat apa? Keburukan kita, kehinaan kita. Pada saat kita menyadari kehinaan kita, kelemahan kita yang penuh dosa, disitulah titik kulminasi kita
nggak punya daya upaya, nggak punya kekuatan, nggak punya kesombongan, nggak punya apapun kecuali pasrah, gitu kan? Kepada siapa? Pasrah kepada Zat yang maha tak tersentuh. Karena kalau zatnya tersentuh, kita nggak akan bisa pasrah, nggak bisa bergantung. Orang bisa dikenali, oh Tuhan ini aman. Tapi karena Tuhan itu tak tersentuh, zatnya, kita tidak tahu sama sekali. Maka disitulah kita menemukan titik kepasrahan kita. Jadi mengetahui Tuhan itu maksudnya kita justru saat yang sama tidak mengetahui keterbatasannya. Karena kalau kita tahu dia Tuhan sosok, ya kita bisa ngeles, bisa ngumpet, iya kan? Kita nggak bisa bergantung. Bisa ngaling gitu kan? Hah? Bisa ngaling. Bisa ngaling, bisa di belakangnya gitu kan? Disitulah kekuasaan dia. Jadi kalau dia tidak tersentuh zatnya, itu bukan dianya menghendaki, kita yang menghendaki. Kitalah yang menghendaki agar dia tak tersentuh zatnya. Supaya apa? Supaya kita bergantung padanya, kepada sesuatu yang tak terbatas. Nah, poinnya, kalau kita sibuk melihat terang benderang ke jalan kita, maka setiap hari kita, ya mau disebut ibadah, mau disebut berbuat baik, itu tempelan-tempelan lah itu. Tapi faktanya kita sibuk berjalan di kaki sendiri ya, menapaki tilas jiwa-jiwa ini bersih-bersih sampai ajal menjumpai. Nah, saya pikir itu, Pak. Ya, makanya kan di Quran ayat pertama itu kan Iqra kan? Iqra ya. Suruh baca. Baca. Artinya kan kita suruh baca dalam mandiri kita nih gitu kan. Betul. Betul. Bukan baca yang harfiah. Iya. Itu bagian. Tapi yang paling substansi gitu substansi kan? Itu membaca kejiwaan kita yang tadi. Kalau kita turuti nih jiwa serakah kita, Pak, yang terjadi, kita akan merasakan sakitnya luar biasa. Sakitnya iri itu ada rasa sakitnya lah. Ya. Nyesek. Ya, apalagi saudara kita misalnya kan, saudara kita kaya gitu kan, kita susah gitu kan, kan kayaknya udah gitu dia kayak pelit lagi sama kita kan. Iya. Nyesek banget ini. Sakit kan gitu. Sakit. Iya. Dan celakanya dia gitu kan, dendam jadi munculnya kan. Dan kita anggap tuh biasa-biasa aja. Iya. Kita anggap tuh biasa-biasa aja gitu. Iya, umum lah sifat begitu gitu kan. Gitu. Jadi padahal itu penyakit gitu ya. Penyakit. Makanya ya acara tazkiyatun nafs itu atau bersih-bersih diri itu memang pekerjaan rutin rumah tangga jiwa kita. Ya kan? Sehingga ketika maksudnya orang lain melihatnya, mereka mempredikasi atas apa yang kita lakukan. Oh, itu orang soleh, oh, orang beriman, orang tawadu. Tapi kita tidak pernah bergeming dengan predikat-predikat itu, gitu. Karena itu bukan kita. Orang kita sehari-hari harus junub terus, ya kan? Harus wudu terus, ya kan? Harus apa namanya? Memerangi. Iya, harus berbenah terus. Nggak sempet melezati. Nah, melezati predikat itu tambah lagi titik. Penyakit lagi. Iya. Bangga terhadap julukan, bangga terhadap pujian. Ya. Walaupun secara sosial itu nggak berdampak, nggak dipenjara kan. Kalau kita bangga atas prestasi kita kan nggak dipenjara, malah dapat predikat, pahala, hadiah kan. Tapi ada nggak setitik nikmat yang kita lezati atas penghargaan itu? Kalau ada, itu kotor lagi kan? Kotor lagi. Kelihatan terang benderang loh. Lalu bagaimana supaya kita ya tidak terpedaya oleh nafsu kita? Ya tadi, kalau kita cuman bermodalkan niat untuk merubah, tidak akan terjadi perubahan apapun. Ya kan? Niat tidak sombong, niat tidak mengharapkan pujian, ya kan? Ya pada saat niat itu kan harus kita isi tuh, aktualkan. Gimana caranya supaya nggak sombong? Gimana supaya nggak gibah?
ya kita puji orang-orang yang selama ini kita gibah. Oh, kebaikannya kita ceritakan. Pokoknya jangan melihat keburukan dia. Nah, untuk membunuh rasa gibah kita yang begitu lezat gibah itu. Ini bukan pekerjaan mudah, pekerjaan berat. Makanya dia dijuluki manusia kan. Manusia itu kan makhluk yang paling mulia. Karena kemuliaannya adalah dia meneropong terang benderang melihat jiwanya yang begitu maha maha makhluknya ada, kemahaan makhluknya lengkap, kosmosnya tadi ya. Tapi dia harus memilah supaya menjadi diri yang sejati. Diri yang sejati adalah diri yang sudah tidak lagi mengenal dirinya, kecuali hanya realitas kebenaran. Realitas kebenaran, yaitu Tuhan. Nah itu. Karena kalau masih bisa melihat diri kita, ya berarti tadi ada setitik itu, betul gak Pak? Nah, mungkin bisa ditambahkan. Nah, timbulnya perasaan bahwa kita ini merasa menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang berkelakuan terpuji dan lain-lain, atau juga di dalam diri kita ini juga ada potensi iri, dengki, sombong dan lain-lain ini. Apakah itu disebabkan oleh imajinasi kita yang liar atau apa Pak? Iya, salah satunya itu. Jadi karena kita memiliki keliaran tadi, keliaran ini kan begitu banyak makhluknya kan? Dan itu bermukim di kita, nggak sehari dua hari, seumur kita. Maka ketika ukiran itu mengental, maka itu menjadi diri kita. Karena enggak, sehingga tadi pertanyaannya? Potensi-potensi tadi yang ada kita merasa baik, itu dengki, iri dan lain-lain. Apakah itu disebabkan karena imajinasi? Salah satunya itu, karena itu kan mengental. Makanya pada saat kita berimajinasi, itu kan menciptakan bentuk-bentuk yang kemudian itu menjadi melekat, menjadi visual, maka terekspresikan. Ya kan? Nah itu, makanya hati-hati terhadap apapun yang kita imajinasikan. Jangan iblis juga karena berimajinasi dia jadi sombong. Ya iya. Karena dia merasa baik, merasa berilmu. Ya kan, berilmu lebih baik daripada Adam kan gitu. Aku dari api gitu kan, lebih hebat membara gitu kan. Ya itulah faktor-faktor kemerasaan itu. Berarti imajinasi seseorang atau manusia itu bisa membawa ke menuju surga maupun neraka dong Pak? Ya bisa, iya. Ya makanya kan yang paling penting itu kan alat ya. Ya imajinasi itu alat, ya kan? Indra itu alat, ya kan? Alat ilmu lah istilahnya. Itu kan semua domainnya dalam rangka untuk mengambil jalan arah mana nih yang kita mau jalani. Sehingga dengan alat-alat tersebut kita bukan berarti nggak boleh berimajinasi. Ya kalau nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada bangunan rumah, kan itu kan hasil dari gabungan dan perbandingan. Kreatif lah ya. Iya kan. Nah jadi kembali lagi semua kita akhiratkan, kita jadikan substansi perjalanan jiwa kita mi'raj lah bahasanya. Jadi kekentalan jiwa kita pada akhirnya itu tidak menjadikan kematerialan atau alat-alat tadi itu menjadi kemelekatan. Itu keliaran kita, imajinasi kita yang liar itu harus kita tampik, bukan sesuatu yang kita andalkan gitu. Karena nanti logikanya terbalik. Oh, gara-gara saya pintar jadi saya begini. Nah, padahal kepintaran sejak awal sudah ada. Jadi dia mempercayai organ-organ tubuhnya, karena saya bodybuilding ya kan, sehingga menjadi ukuran dia kuat. Enggak, kuat itu di jiwa kan. Nah, maksud saya pengaruh keliaran itu selalu hidup kan. Imajinasi itu selalu hidup. Begitu kita tidur, ya kalau imajinasi kuat bisa kebawa mimpi kan. Nah, sehingga dia hampir memenuhi kehidupan kita. Walaupun kita alih-alih beragama, misalkan kita melaksanakan sholat, kadang imajinasi muncul.
Karena tadi dia nggak ada rem yang muncul. Nah, pada saat itulah jiwa sesungguhnya kita itu membunuh itu. Artinya kita tahu ini potensinya ke arah mana, kita tahu sebetulnya. Menuju ke sia-siaan atau enggak kita tahu. Ya udah kita cut, kita padamkan, ya kan gitu, supaya baranya ini enggak membakar menjadi eksistensi.